apapun yang kita katakan untuk orang lain, maka akan ada malaikat yang mengatakan untukmu juga. Misalnya saat ini ada lagi program hamil, jangan minta didoain sama orang. Saya nggak tahu persoalan mereka selesai atau enggak, tapi suami saya kok malah yang berubah. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat itu yang juga akan mendoakan hal yang sama seperti yang kita katakan. Saat pikiran, perasaan, dan juga perkataan itulah semuanya connect. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Siapa nih? Enaknya nih. Tapi kayaknya kemarin udah menyinggung tentang rezeki nih. Gimana kalau kita bahas tentang magnet rezeki? Nah, boleh tuh. Penasaran banget gimana sih? Apa sih maksudnya magnet rezeki? Apa yang buat menarik rezeki? Nah, apakah naruh duit 1.000 di dompet? Banyak tuh yang gitu. Dompet jangan sampai kosong, nanti rezekinya kosong kayak gitu. Nah, atau naruh duit di Al-Quran katanya gitu. Biar apaan? Aku baru tahu. Nggak tahu, pernah denger kayak gitu. Nggak ngerti. Gimana tuh Kak Iren? Kalau yang dimaksud magnet rezeki ini bagaimana? Ini sebenarnya ada ilmu ya. Jadi dulu, jadi magnet rezeki ini sebenarnya ada ilmu ya. Termasuk yang waktu itu saya pernah yang saya pernah share di grup itu tentang resonansi dengan Al-Quran, itu bagian dari ilmu magnet rezeki, gitu kan. Saya menyebutnya resonansi Al-Quran, tapi kalau di magnet rezeki itu disebutnya Garputala. Ini dulu ya, supaya ini saya tidak dibilang plagiat, tapi jadi saya kasih foundernya itu Pak Nasrullah. Ilmu magnet rezeki ini foundernya Pak Nasrullah. Terus biasa dipanggil Pak Nas, atau ada juga yang nyebut Pak Nasrullah gitu. Dan saya waktu saya tinggal di Banten itu saya ikut seminarnya, kajian-kajiannya, dan bagus. Dan ilmu-ilmunya itu diterapkannya itu juga sebenarnya sih mudah gitu ya kan, sebenarnya mudah. Nah ini kalau ngomongin magnet rezeki ini kan, jadi gini sebenarnya kita ini kan dulu ya, kita pahami dulu. Kalau ngomongin magnet rezeki ini kita nggak bisa tuntas hanya dalam waktu 1 jam 2 jam. Ini sebenarnya banyak gitu loh, orang seminarnya aja tuh bisa 1 hari gitu kan. Tapi kita bisa cicil lah misalnya gitu kan, berbagi ilmu, insya Allah juga Pak Nasnya juga ridho. Jadi ini sesuai dengan apa yang saya tangkap, karena saya juga mengikuti. Tapi sebelum saya kenal magnet rezeki, sebelumnya saya juga pernah masuk di grup PPA, nyebutnya Pola Pertolongan Allah, itu sama Mas Reza, foundernya Mas Reza Randy ya kalau nggak salah namanya, foundernya itu. Lupa saya gitu. Kayaknya iya namanya Reza Randy. Nah itu di situ Mas Reza mengatakan bahwa rezeki juga, ini juga sebenarnya ngomongnya ini juga magnet rezeki. Kalau sebenarnya rezeki ini bisa berpola gitu loh, bisa datang dengan cara berpola juga, dan kalau pola itu kita ulang, itu juga bisa terulang terus gitu kan. Jadi sorry. Nah, sekarang karena kita ngomongin magnet rezeki, jadi ini kitanya ke magnet rezeki, karena memang juga hampir sama sih dengan pola pertolongan Allah. Oke. Pertama, kalau di magnet rezeki itu gini, apa yang kita pikirkan itu adalah doa.
gitu. Dan sebenarnya ini pun juga pernah dibahas di buku The Secret. Cuman buku The Secret ini bisa sih dicari di toko buku. Cuma buku The Secret ini kan penulisnya itu non-muslim ya, maksudnya bukan seorang muslim gitu. Jadi penjabarannya adalah penjabaran bagi seorang non-muslim ya, kayak apalah gitu ya. Tapi sebenarnya ilmu yang dijabarkan itu adalah ilmu Quran. Sebenarnya dia nggak tahu, entah dia tahu entah dia nggak tahu ya. Tapi itu ilmu Quran, bahwa Quran itu selalu mengatakan ya tafakkarun gitu kan, kaum yang berpikir, orang yang berpikir, karena memang dari pikiran ini doa gitu. Dan di magnet rezeki itu disebut ada yang namanya dunia kuantum gitu kan. Dunia kuantum itu kita bisa sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasa gitu loh. Iya, iya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasa gitu. Misalnya gini, kayak orang punya, kok saya kayak ada guilty feeling ya gitu kan, maksudnya ada rasa nggak enak begitu karena itu, dan saya nggak ngerti kenapa gitu kan, kenapa kok saya ada guilty feeling dengan orang ini. Nah ini ada suatu sinyal seperti begitu, di mana nggak tahu, seperti kayak gini deh, seorang ibu jauh sama anaknya lagi ngalamin sesuatu di sana, ibunya berasa di sini, ibunya berasa, itu namanya dunia kuantum kalau di magnet rezeki. Jadi sesuatu yang nggak terlihat tapi terasa. Kalau orang umumnya bilangnya telepati gitu. Nah gitu, itu padahal itu sebenarnya dunia kuantum. Atau ikatan batin gitu kan? Kalau orang tua anak ya. Rezeki kalau di magnet rezeki ini adalah segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu rezeki. Kalau selama ini kan orang selalu beranggapan rezeki itu berupa harta. Ya. Ya kan? Uang. Uang. Gitu kan. Tapi kalau di magnet rezeki enggak, segala sesuatu hal yang baik itu rezeki, mendatangkan kebaikan itu rezeki gitu kan. Saya pernah terapkan salah satu ilmunya gini. Ada di sebuah hadis, dan itu juga mengambil sebuah hadis. Ini ngomongin ilmu dasar dulu. Dan sampai saat ini masih diamalkan di grup ngaji saya di WA. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan gini. Dan itu ada di hadis Bukhari Muslim. Saya nggak hafal ya, karena saya memang bukan penghafal yang baik, tapi saya ingat. Itu ada di hadis Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa setiap kali kita berdoa baik untuk orang, apapun yang kita katakan untuk orang lain, maka akan ada malaikat yang mengatakan untukmu juga. Gitu. Nah, salah satu pola untuk kita bisa menarik rezeki kita adalah dengan misalnya gini. Saya seringkali jadi pernah tuh secara nggak sadar saya praktekin, nggak sadar ini praktekinya. Waktu saya tinggal di Banten, saya lihat ada tetangga saya udah bertahun-tahun nggak punya anak gitu kan. Udah tahun nikah seumuran, waktu itu seumuran. Anak saya juga masih kecil-kecil tapi waktu itu. Anak sulung saya juga masih SD. Tapi saya lihat ini suami istri ini, suaminya padahal kayaknya sayang, suami istri ini sampai dia itu rumahnya itu ada banyak mainan gitu, supaya anak-anak itu pada datang, anak-anak di komplek itu pada datang tuh, supaya karena kayaknya mereka memang udah kepengen gitu punya anak. Saya tuh kayaknya ngelihatnya tuh kasihan gimana gitu. Dalam hati nggak sadar, ya Allah, berilah dia keturunan gitu, berilah mereka keturunan gitu kan. Ngelihatnya tuh kasihan gitu kan, karena waktu itu pas anak sulung saya masih SD, sering main ke situ dengan teman-temannya gitu kan, terus suami istri itu kayak yang seneng banget gitu kan dengan anak-anak itu. Nggak sadar tuh setiap kali lewat situ saya selalu doa gitu, dalam hati, walau hanya dalam hati gitu. Nggak berapa lama kemudian saya yang hamil.
Alhamdulillah. Makanya misalnya saat ini ada yang lagi program hamil, jangan minta didoain sama orang gitu. Ya nggak apa-apa sih minta, maksudnya usaha dan ikhtiarnya itu adalah kumpulin tuh Doain orang-orang orang yang punya keinginan yang sama, doain dengan hatinya, dengan tulus gitu, dengan hatinya dengan tulus. Dan saat itu malaikat akan bilang untukmu juga. Dan saya nggak sadar waktu itu, saya yang hamil. Alhamdulillah. Sekarang doa lagi dong. Sekarang Sekarang doa lagi. semoga ya. Itu dah. Sekarang Belum. nah gitu jadinya ya waktu itu seperti itu. Nah terus pernah gini juga. Dulu itu banyak orang tuh yang ini kita nggak bahas rezeki harta dulu ya. Kita bahas rezeki sebelum harta dulu. Nanti sudah sampai ke harta. Dulu tuh suka ada orang curhat ke saya tentang biasanya 99%, 99% perempuan. Ya, yang curhat saya sih 100% perempuan, nggak ada laki-laki, nggak ada. Cuma 99%-nya kasus rumah tangga, gitu kan. Yang suaminya begini, suaminya bukono, mertuanya begini, mertuanya bukono, iparnya begini, bukono, gitu dan sebagainya. Terus itu sampai saya tuh pusing gitu kan. Terus saya datang tuh ke guru saya tuh kan, ke abah guru. Ini saya punya banyak teman perempuan, Bah. Senangnya curhat gitu kan. Curhatnya masalah perkawinan yang begini, begitu, gitu, sebagainya. Mereka pikir saya punya solusi gitu. Padahal saya sendiri juga seringkali terbengong-bengong dengan kasus-kasus mereka. Terus apa kata Abah? Kamu tulis namanya siapa, kasusnya dia apa, di list, setelah itu kamu doakan. Sudah itu aja. Kamu cukup dengarkan mereka, kamu list namanya, kasusnya apa, kamu doakan. Sudah. Persoalan mereka selesai gitu, Bah. Ya itu suka-suka Allah. Katanya memangnya kamu wali ya, atau apa gitu yang bisa langsung diijabah sama Allah gitu. Udah lakukan aja itu. Ya udah saya lakukanlah apa yang Abah katakan itu. Kalau ada yang curhat ya saya dengerin aja gitu. Paling ya saya lagi mau ngomong apa ya saya ngomong gitu aja sih. Tapi nggak, biasanya sih saya pasti akan kasih solusinya ya Garputala itu yang resonansi dengan Al-Quran. Tapi saya ikutin, saya catat itu. Waktu itu ada sekitar 10 orang yang sempat saya catat, saya ingat itunya, kasus-kasusnya. Saya doain lah yang suaminya suaminya begini, yang suaminya bukono, yang ini kebanyakan itu persoalannya sama suami dan mertua. Saya nggak tahu persoalan mereka selesai atau enggak, tapi suami saya kok malah yang berubah. Alhamdulillah. Tapi kok suami saya malah yang berubah, jadi lebih nice, jadi lebih wise gitu kan, jadi lebih nyenengin gitu. Saya nggak tahu persoalan mereka. Terus Tadinya enggak. ya, Mancing. tadinya kan suka ngeselin gitu kan. Suka ngeselin. Ibarat kata kadang suka perempuan itu curhat dengan perempuan, dipikirnya yang dicurhatin ini kayak udah pakar gitu ya kan. Padahal kan juga punya persoalan juga gitu. Iya. Ya. Pas ketika saya doain itu sesuai dengan listnya itu, sampai saya habis sholat, saya ambil tuh listnya itu, saya doain, saya sebut namanya suami seperti ini, ya Allah tolonglah dia gitu kan. Tunjukkan jalan keluarnya itu dan sebagainya. Sebut namanya tuh sampai 10 orang yang saya ingat itu. Ternyata perbaikannya itu justru di rumah tangga saya. Saya nggak tahu kalau di rumah tangga mereka. Semoga saja ya juga gitu kan. Tapi pas saya bilang ke Abah, sebenarnya adalah yaitu rahasianya adalah ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat itu yang
juga akan mendoakan hal yang sama seperti yang kita katakan. Jadi hati-hati nih ya kalau nyumpahin orang. Ya. Hati-hati kalau nyumpahin orang. Gitu kan. Nanti sumpahnya Ini itu dibantu untukmu juga gitu. Nah, ini termasuk yang gini nggak sih, kan sering umumnya tuh dengernya bahwa ucapan itu adalah doa gitu kan. Dengernya tuh aku seringnya yang kayak gitu. Berarti itu Iya. masuk ya apa yang hal ini Apalagi tadi. kita Heeh. ngomong dengan emosi gitu kan. Kita ngomong dengan emosi itu karena antara pikiran dengan rasa itu lagi gini Connect gitu loh. gitu ya. Iya, Connect. Connect. Heeh. Nah, itu ada satu dunia kuantum kalau di magnet rezeki, di dunia kuantum di mana kita nggak tahu ya reaksi antara pikiran perasaan kita dengan kata-kata yang terucap dengan reaksi alam kan kita nggak tahu. Karena semua alam ini kan yang mengendalikan Allah dan Iya. saling berkait satu sama lainnya itu kan Allah yang sudah memprogram Iya. jauh sebelum kita ada di dunia gitu kan. Tapi polanya ternyata adalah saat pikiran ini yang bisa dibuktikan ya, yang bisa dibuktikan dan memang maksudnya faktanya seperti itu. Saat pikiran, perasaan dan juga perkataan itulah semuanya connect. Alam kalau mereka manusia, kalau mereka yang bukan muslim akan mengatakan semesta, ya kan, semesta Ya. bereaksi. Semesta mendukung. mendukungmu. Semesta mendukungmu. Gitu tuh. Semesta mendukungmu. Kalau sekarang gitu. Apalagi anak Z tuh. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Padahal sebenarnya bukan gitu, tapi emang ada reaksinya gitu loh. Ada reaksinya. Dan programmingnya ya Allah gitu loh. Jadi bukan semestanya ini yang membuat seperti itu, enggak. Programmingnya Allah gitu kan. Ibarat kata ketika kita seperti kayak di komputer, ketika kita kontrol S itu artinya kita nge-save dokumen itu gitu loh kan. Jadi bukan karena kontrol S-nya gitu kan, tapi karena memang udah programnya udah diprogram ketika kontrol S maka nge-save dokumen. Sama dengan Allah, ketika pikiran, perkataan dan ini rasa itu connect gitu ya. Bereaksi nih semesta, entah reaksinya seperti apa, tapi itu kemudian akhirnya jadi kun gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah, jadinya sebenarnya berawal dari pikiran kita, hati kita, kemudian ucapan kita. Itu makanya juga termasuk gini nggak sih Kak Iren, yang kan kalau berdoa makanya harus yakin gitu kan, karena biar connect gitu ya antara ucapan dan pikiran kan. Antara pikiran, perasaan dan juga ucapan. Ya. Gitu. Harus yakin. Makanya kan banyak ulama yang gini. Paling tidak Al-Fatihah lah kita tahu gitu kan, dari ayat pertama sampai ayat ke-7 itu apa gitu loh. Saat kita ngucapin Bismillahirrahmanirrahim itu apa maksudnya? Alhamdulillahirabbil alamin itu apa maksudnya gitu kan, sampai ayat ke-7. Kita paham itu. Dan sebenarnya anjurannya adalah kita paham di setiap apa yang kita ucapkan di sholat gitu kan. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Apa itu ngapain gitu kan? Gitu kan. Nah, itu apa? Itu kita minta apa? Gitu. Itu kita paham. Saat kita paham, itu kita bisa connect ini antara pikiran, perasaan kita. Jadi kita tahu kita tuh ngomong apa itu sama Allah. Ya. Dan juga apa yang kita ucapkan gitu. Sebenarnya kalau mau menarik rezeki, kita mau deketin yang punya rezeki, sebenarnya sederhananya dari situ dulu. Makanya waktu di kata-kata itu tulis, ketika kamu bingung mau memperbaiki hidupmu, maka mulailah dari memperbaiki sholatmu. Ya dari situ deh. Pahamin ngomong apa sih sama Allah. Pahamin dari situ. Nanti akan banyak rezeki-rezeki, asal ininya dibuka ya. Rezeki bukan hanya soal harta loh. Ya. Betul. Bertemu dengan orang-orang baik juga rezeki.
sehat juga rezeki gitu kan. Iya. Terus Meskipun cuma makan singkong, makan usia timun tapi sehat. 40-an, di usia 40-an masih kelihatan kayak umur 20-an itu rezeki. Ya. 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 Punya Umur suami yang aktif itu rezeki, ya kan? ya. Kenapa, Fet? Punya suami apa? Nggak denger. Punya awet ganteng. Oh iya, yain aja deh. Awet ganteng soalnya matanya udah rabun. Nah itu. Terus Jadi seperti saat pertama jumpa. punya suami yang diem Ih, aja waktu istrinya ngomel itu rezeki gitu loh. Nah, ini juga rezeki, walaupun ngeselin-ngeselin begini. Kenapa? Ketemu Fetty walaupun ngeselin juga rezeki tahu. Ketemu Feti juga rezeki, ketemu Mbak nah, Tari walaupun kurang presisi itu kan. Ya kan Mbak Tari itu demi rezeki buat Raja. ya. Ketemu Naza juga rezeki. Pahala nabung pahala sabar. Jadi rezeki itu bukan hanya berupa harta, uang gitu ya. Nah, jadi berarti gini, kalau ada orang yang eh, kan pernah gini nih, pernah lihat orang naik motor tuh ya kan naik motor depan anaknya, Ya, entah mungkin anak sulungnya mungkin, terus bapaknya di itu yang di belakang sini ada anaknya mungkin yang kedua, masih lagi anaknya yang kecil itu di pangku sama ibunya terus ibu ya, gitu kan? ibunya lagi Masih hamil. tiga anak, jadi satu motor itu buat lima. Nah sementara kami di dalam mobil ada empat itu di situ. Terus apa suamiku bilang begini, ya Allah itu orang kata itu ya kan, apa keren banget gitu kan ya, anaknya bisa maksudnya sampai anaknya tuh sampai derindil dia bilang gitu kan, anaknya sampai derindil seperti gitu. Terus apa yang si sulung bilang gini, apa pilihan rezeki pi, dia diberi rezeki itu tapi tidak ada mobil, tapi ada mobil cuman punya ya kita yang segini, nggak dikasih nambah sama Allah, entah nggak dikasih nambah entah belum gitu kan. Dikasih. Apa Semoga segera. Terus lanjut. entah nggak dikasih nambah entah belum gitu kan kata yang si sulung gitu. Terus diem bapinya, iya ya tapi dia tetap aja ngeliatin. Tetap aja ngeliatin tuh apa yang di dalam hatinya tak nggak tahu, tapi itu rezeki artinya gini loh, syukuri aja rezeki yang ada. Saat mereka memiliki harta banyak tapi tidak ada anak, mereka akan bilang terus ini hartanya mau buat siapa ya nantinya. Mereka akan ngomong gitu, ya kan? Nah, ketika ada anak, rezekinya dipas-pasin sama Allah, pasti ada rezekinya, nggak akan kurang nggak rezeki sebenarnya itu. Ya. Dipas-pasin sama Allah, mereka akan berpikir, coba kalau rumahnya lebih besar, coba kalau punya mobil, pasti seperti begitu kan? Tapi Ya, kalau kata guru saya tuh nggak ada yang rezeki purnama itu nggak ada, yang bulat utuh bener gitu nggak ada, dan seindah purnama itu nggak ada, gitu kan? Karena siapa kita, gitu. Bahkan seorang Rasulullah saja tidak semua istri beliau, bahkan lebih banyak istri beliau yang tidak punya anak, ya. yang nggak diberi rezeki anak, gitu kan? Terus siapa kita gitu mau minta rezeki anak, rezeki harta, kuat jalanin kayak Nabi Ayub dulu gitu.
Kayaknya sih udah menyerah. Nah, iya seperti itu. Jadi ya itu sih yang di rezeki, tentang rezeki. Ya, Terus sama satu maksudnya lagi, tuh pasti ada ininya ya, maksudnya ya tadi nggak full itu ada kurangnya di pandangan orang lain mungkin gitu ya. iya. Heeh. Terus sama satu, kemudian satu lagi, kalau rezeki diibaratkan hujan, hujan itu Allah kasih besaran hujan yang sama besarnya. Sebenarnya Allah tuh adil. Kita aja yang apa ya, manusia-manusia yang ngerasa ngerasa udah berbuat baik, ngerasa yang udah paling baik yang mengatakan Allah nggak adil. Ketika kita mengatakan Allah nggak adil, sesungguhnya kita adalah manusia paling egois. Kita ngerasa kita adalah manusia yang paling sombong.